Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam bahagia. Topik kali ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Pada topik ini akan membahas tentang pemahaman kurikulum dan pembelajaran, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru, dan struktur pembelajaran yang mendorong murid merdeka belajar. Topik kurikulum merdeka membahas bagaimana semua pihak harus menempatkan kepentingan murid sebagai rujukan pengembangan kurikulum. Sebelum masuk ke topik pembahasan, terlebih dahulu kita simak perkembangan kurikulum di Indonesia. Dari perkembangan kurikulum yang terjadi, mengapa kurikulum harus berubah? Untuk menjawabnya, mari kita simak pemaparan berikut. Tidak ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Namun, kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum adalah jantung dari pendidikan itu sendiri. Ralph W. Taylor, dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkap bahwa, ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Sedangkan di beberapa negara mengklasifikasikan bahwa komponen dalam kurikulum yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Dan fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Optimalisasi peran dan fungsi kurikulum adalah 1. Mewariskan nilai budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Dalam hal ini, penting untuk diperhatikan bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Pentingnya perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Saat ini, isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunianya yang penuh tantangan. Isu yang dimaksud adalah 1. Perubahan iklim global. 2. Kemajuan teknologi digital. 3. Pesatnya pertumbuhan industri multinasional. Dan 4. Transformasi budaya. Kurikulum yang dirancang pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi harus sesuai kebutuhan murid-murid di sekolah. Bentuk adaptasi dapat diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Yang menjadi kerangka dasar kurikulum adalah: yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Kedua, profil pelajar Pancasila. Ketiga, struktur kurikulum. Yang keempat, sistem pembelajaran dan asesmen, serta yang terakhir, capaian pembelajaran. Penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi faktor geografis, tapi juga faktor budaya dan sosiologis. Setiap satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan, KOSP. Komponen dalam kurikulum operasional satuan pendidikan adalah tujuan jangka panjang. 1. Visi, tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang mendasari pembelajaran. 2. Misi, cara sekolah dalam mencapai tujuan. Dan 3. Tujuan, akan dievaluasi secara rutin untuk mengetahui capaian tujuan akhir sekolah. Tujuan jangka pendek. 1. Rencana pembelajaran yang memuat, alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, dan juga program prioritas satuan pendidikan. 2. Pengorganisasian pembelajaran yang memuat, muatan kurikulum,
beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, sistem pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Kurikulum sifatnya dinamis. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Muatan kurikulum sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan anak. Prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama, berpusat pada murid. Kedua, kontekstual. Ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Dan yang kelima, melibatkan pemangku kepentingan. Prinsip umum pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru untuk membantu murid dalam mencapai kompetensinya. Pembelajaran dan asesmen merupakan bagian yang sebaiknya tidak dipisahkan, karena guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang dituju. Sehingga perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran diupayakan guna mencapai kompetensi tersebut. Oleh karena itu, prinsip pembelajaran dapat dimaknai secara utuh bersamaan dengan prinsip asesmen. Pembelajaran dan asesmen merupakan suatu kesatuan siklus yang pada ujungnya membantu keberhasilan peserta didik di dalam kelas. 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. 1. Mempertimbangkan capaian belajar murid saat ini. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan 5. Mengarah kepada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran pada kurikulum prototipe berfokus kepada kompetensi inti dan konten esensial yang ingin dicapai. Fase capaian pembelajaran. PAUD menempati fase pondasi. Fase ini dipersiapkan untuk masuk ke fase A. Jenjang SD terbagi atas 3 fase. Fase A, untuk kelas 1 dan kelas 2. Fase B, kelas 3 dan kelas 4, dan untuk fase C, kelas 5 dan kelas 6. Fase D, untuk kelas 7, 8 dan 9. Pada jenjang SMP. Dan untuk jenjang SMA terdiri atas 2 fase, yaitu, fase E, untuk kelas 10 dan fase F, untuk kelas 11 dan 12. Capaian pembelajaran dibagi dalam fase, untuk memberikan rentang waktu yang lebih leluasa kepada murid untuk menguasai kompetensi, dan memberikan waktu yang lebih fleksibel pada guru, untuk menyusun strategi pembelajaran untuk murid. Kompetensi dalam capaian pembelajaran, memakai pendekatan konstruksivisme, bukan taksonomi Bloom. Capaian pembelajaran berfokus pada kompetensi inti, dan konten esensial yang ingin dicapai. Capaian pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran yang dalam dan bermakna. Guru dan murid terdorong untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Salah satu semangat dalam kurikulum Merdeka adalah konsep teaching at the right level atau mengajar pada tahapan pembelajaran yang sesuai. Konsep ini mengusung pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat capaian atau kemampuan awalnya. Dalam struktur kurikulum prototipe, capaian pembelajaran atau CP menjadi acuan yang digunakan untuk pembelajaran intrakurikuler. Kompetensi-kompetensi pada capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase, yang disebut sebagai alur tujuan pembelajaran atau ATP. Rencana dan strategi pelajaran disusun atas dasar alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran digunakan untuk menentukan modul ajar yang dikembangkan atau dipilih. Kompetensi pada intrakurikuler mencakup pada ranah, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang masing-masing berdiri sendiri. Capaian pembelajaran adalah kompetensi dan karakter yang ingin dicapai. Kompetensi yang dirumuskan digambarkan sebagai kesatuan dan tidak terpisahkan. Capaian pembelajaran menjadi acuan untuk menyusun pembelajaran di kelas.
Proses pembelajarannya adalah memberikan kesempatan murid untuk belajar sesuai dengan kompetensi awal mereka. Sebuah pepatah asing, yang berbunyi, "It takes a village to raise a child," yang memiliki arti, butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa perlunya peran orang tua, masyarakat dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Mereka lah yang disebut 3 pilar pendidikan. Adapun rujukan utama dalam merancang kurikulum adalah sebagai berikut. Kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid. Proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran. Pendekatan inkuiri sejalan dengan teori konstruktivisme yang dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Pendekatan ini mendorong murid untuk membangun sendiri pemahamannya. Tahapan pembelajaran inkuiri dapat membantu kita dalam mendesain rancangan pembelajaran. Tahapan-tahapan tersebut terangkai dalam siklus inkuiri. Adapun siklus inkuiri tersebut adalah sebagai berikut. Rasa ingin tahu, mencari tahu, memilih, membuat koneksi, mengambil makna, dan aksi atau tindakan. Berikut adalah cuplikan capaian pembelajaran 3. Literasi dan STEAM. Anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merancang teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Tujuan kegiatan bermain, berkreasi membuat rancangan model sederhana, transportasi. Berikut adalah siklus inkuiri, untuk rasa ingin tahu dan mencari tahu. Memilih dan membuat koneksi. Mengambil makna, dan aksi atau tindakan. Profil pelajar Pancasila adalah luaran jangka panjang yang diharapkan dari kurikulum. Untuk mewujudkannya, perlu proses yang konsisten dari fase PAUD sampai jenjang SMA atau SMK. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, berkebinekaan global. Profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus sistem pendidikan nasional. Dan setiap guru, mata pelajaran apapun itu, memiliki peran dalam mewujudkan keenam dimensi pada profil pelajar Pancasila. Seperti apa proses pembelajaran dengan paradigma baru melalui implementasi kurikulum merdeka dilakukan? Apa perubahan utama pembelajaran di setiap jenjang pada kurikulum merdeka ini? Bagaimana dengan asesmen, pembelajaran proyek, dan alokasi waktu pembelajaran? Pembelajaran pada paradigma baru, upaya menumbuhkan pembelajaran sepanjang hayat, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prosesnya dilaksanakan melalui kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka yang memuat intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program penguatan profil pelajar Pancasila. Perubahan utama di setiap jenjang pada kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Pada jenjang PAUD, murid akan belajar melalui kegiatan bermain, yang mencakup antara lain, literasi, numerasi, agama, moral, dan sebagainya. Pada jenjang SD, pada pelajaran IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS. Didasarkan pada pertimbangan bahwa anak usia SD masih dalam tahap berpikir konkret, sederhana, holistik, komprehensif, dan tidak detail. Dan pada jenjang SMP, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Kemudian pada jenjang SMA, murid lebih dipersiapkan kepada minat yang menunjang pilihan pendidikan pada jenjang berikutnya. Pada jenjang SMA, mata pelajaran dibagi menjadi mata pelajaran umum dan program peminatan.
Dan program peminatan, dimulai dari kelas 11. Pada program peminatan di SMA, murid diperbolehkan mengambil beberapa mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Meskipun pelajaran itu lintas jurusan, jika memungkinkan, pada program peminatan sekolah juga bisa membuka mata pelajaran baru. Misalnya, kelas bahasa Jerman, tata boga, kelas budidaya kopi, dan lainnya. Pada jenjang SMK, sekolah dapat mengambil kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya yang berkolaborasi dengan masyarakat atau industri sekitar. Sehingga, pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri pada lingkungannya. Dan pada jenjang sekolah luar biasa atau SLB, penggunaan capaian belajar berbeda-beda. Karena tergantung pada hasil analisis usia mental murid. Karena meskipun usia kronologisnya sama, tapi bisa saja usia mentalnya berbeda. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, kegiatannya tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum prototipe. Pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan, sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Selanjutnya pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran ini ditujukan untuk penguatan profil pelajar Pancasila melalui tema yang ditetapkan yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dan kewirausahawan. Dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, memiliki alokasi waktu sendiri dan tidak terikat dengan mata pelajaran lain. Asesmennya berfokus pada keenam dimensi profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan pembelajaran yang kontekstual, mengasah kemampuan berpikir, dan pemecahan masalah kepada murid. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan capaian hasil belajar. Asesmen berperan memberikan informasi sebagai umpan balik bagi guru, murid, orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran berikutnya. Hasil asesmen juga menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen yang dilakukan di kelas tidak hanya memberikan data perkembangan belajar murid, tetapi upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada pelaksanaan kurikulum prototipe, satuan pendidikan juga memiliki keleluasaan untuk menentukan alokasi waktu pembelajaran. Model pembelajaran yang dapat diadaptasi ada 3, yaitu model reguler adalah model pembelajaran yang paling umum dilakukan. Setiap pembelajaran dilakukan terpisah antara satu mata pelajaran dan mata pelajaran lainnya. Pada model blok, waktu pelajaran dikelola dalam bentuk blok-blok waktu. Misalnya, dalam satu semester mata pelajaran IPA diajarkan pada 3 bulan pertama, dan 3 bulan selanjutnya, digunakan untuk mata pelajaran IPS. Pada model kolaborasi, guru berkolaborasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan asesmen untuk suatu pelajaran terpadu. Misalnya, kolaborasi antara bahasa Indonesia dan seni musik. Murid membuat puisi dan membuat lagu dari lirik puisi tersebut. Dalam menentukan alokasi waktu, hal yang perlu dipertimbangkan adalah sarana dan prasarana, jam mengajar guru, atau strategi lainnya, agar pengorganisasian kegiatan belajar berjalan lancar. Selain diberi keleluasaan menentukan alokasi waktu, satuan pendidikan juga memiliki keleluasaan untuk memilih dan memberikan perangkat ajar kepada murid. Selama perangkat ajar tersebut sesuai dengan prinsip pembelajaran paradigma baru. Perangkat ajar bukan hanya melalui buku teks, tetapi bisa menggunakan media lain, seperti modul ajar, modul proyek, buku non-teks, video, dan media cetak atau digital. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa menambah pemahaman kita tentang kurikulum merdeka dan mengapa kurikulum harus berubah. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum, dan salam bahagia.